Sementara itu TNI Angkatan Udara kembali berhasil menemukan korban banjir bandang di Aceh Utara, Aceh dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, ratusan warga korban banjir bandang masih mengungsi di 3 lokasi berbeda. Satuan Radar 102 Lok Sumawe bersama Yonko 469 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi 4 jenazah korban banjir yang dibawa ke Bandara Malikusale pada Senin 1 Desember. Keempat jenazah ditemukan saat petugas gabungan melakukan pencarian di timbunan lumpur yang berada di sekitar area bandara. Total, selama 3 hari pencarian, personil gabungan mencatat telah menemukan 24 jenazah yang merupakan warga Aceh Utara. Sementara di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 1 jenazah korban banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berhasil ditemukan pada Senin siang. 1 jenazah tersebut ditemukan di tumpukan material banjir dan dievakuasi petugas TNI lalu diserahkan ke posko bencana. Jenazah yang belum diketahui identitasnya itu akan diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sumbar. Hingga saat ini sebanyak 74 korban masih belum ditemukan di Kabupaten Agam dan 120 korban meninggal dunia. Tim SAR gabungan pun masih fokus mencari korban yang melanda Kecamatan Palembayan. Sementara itu, sebanyak 906 warga Kota Padang Panjang, Sumatera Barat mengungsi ke 3 lokasi berbeda pasca banjir bandang yang melanda. Ketiga lokasi pengungsian itu adalah SD Negeri 10 Padang Panjang, Kantor Lurah Silaing Bawah, dan Lapangan Pacuan Kuda Bancah Lawe. Warga yang mengungsi umumnya adalah warga yang tinggal di kawasan Jembatan Kembar, perbatasan Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar yang merupakan zona merah bencana, serta menjadi salah satu titik banjir terparah. Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis mengatakan sejumlah rencana relokasi warga terdampak tengah disiapkan pemerintah Kota Padang Panjang. Relokasi tidak saja untuk warga yang rumahnya terdampak, akan tetapi juga ditujukan bagi warga yang berdomisili di kawasan zona merah bencana. Untuk warga yang berada di red zone itu kita larang untuk mendirikan bangunan baru. Kalau bangunannya masih ada, itu tidak disarankan untuk ditempati. Jadi apa langkah kita? Kita akan melakukan relokasi. Relokasi jika mereka setuju untuk direlokasi, kita siapkan lahan dan kita bangunkan nanti tempat tinggalnya. Itu sesuai dengan program dari pemerintah dalam penanganan bencana ini. Berdasarkan data dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Pusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, per tanggal 2 Desember 2025 pagi, sekitar 604 korban meninggal dunia dan 464 orang masih dalam status hilang akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Laporan Tim Liputan Garuda TV. Pemirsa, pemerintah daerah dan pusat terus bersinergi menangani bencana di Sumatera. Apa saja langkah strategis pemerintah saat ini? Kita akan membahasnya bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Halo, selamat siang Pak Bima. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Baik, langsung saja Pak Bima, bagaimana terkait perkembangan terkini penanganan pasca banjir dan longsor yang terjadi di Pulau Sumatera? Silakan. Saya berkeliling di beberapa lokasi bencana di Sumatera Barat, dari mulai Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan saat ini saya berada di Kota Padang. Ya, saya melihat pemerintah daerah bergerak dengan sangat cepat, melakukan normalisasi akses jalan untuk publik, kemudian menyalurkan juga bantuan logistik untuk warga, dan sekarang dalam proses normalisasi sambungan listrik. Sudah banyak yang kembali menyala, tetapi beberapa bagian ya seperti di belakang saya ini di Kota Padang, ini masih ada wilayah yang masih belum sepenuhnya menyala begitu ya. Dan pemerintah pusat meminta semua mengumpulkan data bangunan yang rusak, fasilitas publik yang hancur, area sawah, lahan pertanian, peternakan milik warga, jembatan putus, itu semua didata dan nanti kemudian akan dikoordinasikan untuk dibantu pemulihan dan pembangunannya. Ini juga adalah instruksi dan arahan dari Bapak Presiden
yang meminta semua didata untuk kemudian nanti dibantu. Tentu nanti teknisnya akan diatur kemudian mana yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah, mana yang ditangani oleh pemerintah pusat. Iya, Pak Bima, lalu bagaimana terkait sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana dan pelayanan masyarakat? Mengingat ada beberapa sejumlah kepala daerah yang menyatakan ketidaksanggupannya dalam menangani bencana di daerahnya. Sangat bisa dipahami apabila pemerintah daerah memiliki banyak keterbatasan dan ketidaksanggupan karena pasti kendala medannya sangat berat, kemudian anggaran juga terbatas. Dalam hal seperti itu maka pemerintah pusat akan mengambil alih. Akses yang terputus akan ditanggulangi dengan menggunakan jalur udara ataupun jalur laut apabila tersedia. Kemudian juga bantuan anggaran akan diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi bagi daerah yang tidak sanggup, ya sudah pasti pemerintah pusat atau pemerintah yang di atasnya akan mengambil alih. Iya, baik. Lalu sejauh ini apa fokus utama dalam penanganan bencana di Sumatera? Silahkan. Fokus utama tentu memastikan logistik atau kebutuhan pangan dari warga yang terdampak. Di pengungsian ataupun di rumahnya masing-masing tentu mereka membutuhkan itu. Yang kedua, terus melakukan pemulihan terhadap infrastruktur, akses masuk, akses jalan, fasilitas publik ya dipulihkan, termasuk sambungan listrik begitu ya. Dan yang ketiga kita pastikan pendataan yang ada agar pemulihan melalui anggaran dari provinsi atau pemerintah pusat itu bisa segera dilakukan. Ya, baik Pak Bima, sejauh ini apa bantuan prioritas yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para korban, apalagi di sejumlah daerah terdampak sudah terjadi penjarahan begitu? Seperti saya sampaikan, nomor satu bantuan pangan itu penting. Ya, pemerintah pusat telah mengucurkan bantuan pangan. Menko Perekonomian kemarin mengumumkan telah mengirim 100 ton dan beberapa kementerian lainnya. Kemudian juga obat-obatan, pakaian, dan terutama akses air minum ya, sanitasi, itu juga sangat dibutuhkan oleh warga. Iya, selain tadi bantuan pangan yang Anda sampaikan begitu, lalu seperti apa bantuan medis mengingat ini jumlah korban yang saat ini juga semakin meningkat begitu? Pemerintah daerah telah menyiapkan itu ya, ada posko-posko bencana, ada juga dapur-dapur umum yang diinisiasi tidak saja oleh pemerintah daerah tetapi oleh warga, dan tentu kami meminta agar para kepala daerah memonitor ini, memastikan tidak ada terjadi wabah penyakit, memastikan warga tetap dicukupi ya, kebutuhan pokoknya, pangan, kemudian juga obat-obatan, dan memastikan untuk memberikan atensi kepada ibu-ibu hamil, lansia, anak-anak agar tidak terjadi wabah penyakit di daerah-daerah pengungsian itu. Iya, Pak Bima, ini kan kita ketahui bersama bahwa banyaknya akses yang terputus untuk mendistribusikan baik makanan dan juga bantuan medis begitu. Menurut pengamatan Anda, sudah berapa persen ini penanggulangan yang sudah dilakukan baik dari pemerintah daerah dan juga dari pemerintah pusat? Pemerintah pusat memonitor itu dengan mengumpulkan data-data yang ada dari kepala daerah. Baik, Pak Bima. Baik, Pak Bima, apakah Anda bisa mendengar suara kami dari studio? Baik pemirsa, mohon maaf atas kendala teknis yang baru saja terjadi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya sudah berkenan bergabung dalam dialog dalam program Laporan 8 Siang.